Dan gimana kalau kalian hanya mendapatkan 5 putaran atau di bawahnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RD Prasetyo, channel YouTube yang beraksi dan menginspirasi. Oke, apa kabar semuanya? Halo para pejuang sekolah kedinasan. Ya, tetap stay tune di channel Rega, karena Rega kali ini mau memberikan informasi dan pengetahuan buat kalian. Jadi Rega mau membacakan beberapa pertanyaan teman-teman semuanya di kolom komentar di video-video Rega tentang IPDN. Jadi jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Langsung saja check this out. Nah, nih Rega mau membacakan beberapa komentar dari teman-teman semuanya. Pertanyaan sih lebih tepatnya ya. Jadi ada beberapa dari kalian menanyakan dan langsung Rega jawab di sini. Yang pertama ini dari Elsa Salsabila. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Setahu aku untuk tahun ini bahkan tahun sebelumnya pun nggak ada biaya untuk serangkaian tes IPDN ya Kak. Kecuali kita harus bayar sebesar 50.000 untuk tes untuk kode billing agar kita bisa ikut ujian TKD. Selebihnya nggak ada kan Kak? Nah, jadi untuk IPDN pendaftaran tidak ada biaya. Pendaftaran IPDN itu gratis, nggak ada biaya apapun. Jadi jangan khawatir ya. Semuanya bisa mendaftar yang sudah memenuhi syarat. Jadi nggak ada biaya ya, kecuali biaya kalian untuk mungkin dari tempat kalian ke tempat tes, biaya transportasi, akomodasi kalian biaya sendiri ya pastinya ya. Nah, jadi nggak ada biaya untuk tes. Untuk tes TKD itu ada biaya sebesar 50.000. Seperti tahun lalu itu ada biaya 50.000. Itu pun ya sesuai dengan aturannya. Untuk pelaksanaan tes TKD kita harus bayar sebesar 50.000. Itu aja. Selebihnya tes kesehatan, tes kesertaan, tes psiko nggak ada. Jadi free, gratis. Kecuali yang tadi tes TKD. Ya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Edward Romahorbu. Kak, kalau Pantuhir wawancara biasanya ditanya apa Bang? Weh, wawancara ya. Jadi itu wawancara adalah salah satu tahapan di tes Pantuhir. Ketika kalian nanti sudah berhasil di daerah, kalian akan dikirim ke IPDN Jatinangor, IPDN Pusat. Dan kalian akan melaksanakan tes Pantuhir yang salah satunya adalah tes wawancara. Apa aja sih Kak isi wawancara? Sebenarnya macam-macam pertanyaannya. Nanti yang bertanya biasanya pejabat-pejabat di IPDN dan di Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu. Jadi nanti kalian akan per grup masuk ke dalam ruangan dan kalian satu persatu akan diberikan pertanyaan. Yang paling penting adalah sikap kalian harus sikap yang benar, yang siap, tegas, dan lugas, dan singkat. Dan bisa pertanyaannya tuh nggak susah-susah amat sih. Ya, ada pertanyaan terkait dengan kepribadian, kayak mungkin orang tua kalian pekerjaannya apa, namanya siapa, hobi kalian apa, seperti itu. Kemudian kenapa kalian mau masuk IPDN, apa keinginan kalian ke depannya. Kemudian juga ada pertanyaan tentang pengetahuan pemerintahan, terus info-info terbaru terkini tentang pemberitaan di dunia pemerintahan. Seperti itu. Jadi terkait dengan kepribadian kalian, kemudian alasan mengapa kalian milih IPDN dan tujuannya apa, dan juga tentang pengetahuan dan wawasan tentang pemerintahan dan informasi terkini, berita-berita terkini yang terjadi di Indonesia. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Wildan Zaki. Bang, batas mata minus berapa?
ya. Jadi ketika kalian daftar, kalian nggak dicek kok berapa minusnya, enggak. Jadi kalian bisa mendaftar, dan di saat kalian lolos tes TKD, maka kalian akan melanjutkan di tes kesehatan. Nah, di sini kalian akan dites, salah satu itemnya itu tes mata. Jadi di sana kalian akan diuji, penglihatan kalian akan diuji dengan, kalau kalian sudah tahu yang sudah pernah ikut tes, itu nanti ada jarak sekitar 5 meteran lah, itu ada huruf yang harus kalian jawab, kalian jawab. Ketika pengujinya menunjuk huruf ini, kalian harus jawab. Nah, itu ada dari yang terbesar, agak kecil, sedang, dan ada yang paling kecil. Nah, di sana kalian harus menjawab seperti itu. Jadi kalau mata kalian minus, pasti akan kesulitan untuk menjawab. Nah, jadi kalau sudah besar minusnya teman-teman, itu akan kesulitan untuk menjawab huruf yang dituju oleh penguji. Jadi tipsnya nih dari Rega, teman-teman bisa mulai sekarang coba belajar ataupun ya try out mungkin sama teman kalian, huruf-huruf itu kalian print, kemudian kalian coba untuk teman kalian menunjuk huruf itu dan kalian jawab. Itu yang paling mudah sih kalian bisa lakukan, karena kalau untuk pengobatan Rega belum tahu ya gimana agar mata teman-teman semuanya yang minus itu bisa kembali normal. Itu Rega nggak paham, jadi saran dari Rega, tips dari Rega, kalian bisa praktek terlebih dahulu ya, semacam gladi lah sebelum kalian tes. Kalian terus latihan untuk melihat huruf-huruf yang nanti akan ada di tes. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Nadiatul Zahra. Assalamualaikum Kak, bagaimana kalau dalam tes lari kita tidak mencapai 5 putaran bagi yang putri? Nah, jadi di tes lari ini kalian akan diuji ketahanan dan kecepatan kalian dalam berlari dalam waktu 12 menit ya. Dalam waktu 12 menit kalian akan mendapatkan berapa kali putaran. Nah, itu yang akan menjadi nilai. Dan gimana kalau kalian hanya mendapatkan 5 putaran atau di bawahnya? Ya pasti akan mempengaruhi nilai kalian, dan nilai kalian tidak terlalu baik pastinya ya. Kalau lulus tidaknya tergantung dengan nilai samapta A lari dan digabung dengan nilai samapta B. Jadi apakah sudah memenuhi standar ambang batas? Ketika lebih, ketika cukup, kalian akan lolos. Jadi yang di bawah 5 itu masih belum bisa dikatakan kalian akan tidak lulus. Jadi nanti akan digabung dengan nilai samapta B ya. Di bawah 5 bukan langsung tidak lulus, tidak. Jadi ada nilai tentang nilai yang akan kalian dapatkan. Jadi di sini kalian harus sudah mulai latihan, mulai gladi. Kalian lari 12 menit sudah dapat berapa putaran ya. Lapangan sepak bola yang 400 meter kalian coba itu. Dan ini pertanyaan terakhir ya, akan Rega jawab buat teman-teman semuanya, dari Wildan Zaki. Kak, kalau ada jerawat badan gimana? Ya ini maksudnya mungkin jerawat yang ada di badan-badan gitu ya. Ya, kalau setahu Rega kan jerawat yang ada di wajah tuh yang banyak. Nah, dulu juga Rega dapat informasi kalau IPDN atau sekolah kedinasan lainnya nggak boleh jerawatan katanya saat tes. Rega juga nggak tahu ya, cuman saat itu Rega kelas 3 SMA awal itu jerawatan banget, parah banget. Dan memang saat itu juga Rega puasa ya. Jadi nyoba puasa, maksudnya bukan puasa kayak Ramadan, tidak. Maksudnya puasa untuk tidak makan yang berlemak tinggi dan juga yang pedas-pedas. Jadi menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan jerawat kalian semakin parah ataupun bertambah ya. Jadi waktu itu Rega nggak makan sambal, nggak makan telur, nggak makan ikan, nggak makan ya pokoknya daging-daging Rega nggak makan. Dan alhamdulillah jerawat berkurang, dan saat tes alhamdulillah cuma ada 2 jerawat gitulah, tapi alhamdulillah sudah bersih. Jadi di sini yang Rega ingin infokan ke teman-teman, ya usahakan teman-teman harus menjaga dan merawat tubuh kalian, terutama di wajah.
jangan jerawatan. Kalau ada jerawat bisa kalian obati ya. Ada beberapa merek obat yang ampuh menurut Rega. Nah, jadi nggak apa-apa kalau ada jerawat di badan ya, karena nggak berpengaruh sama nilai kesehatan, enggak. Cuman menjaga-jaga agar hasil tes kalian mendapatkan nilai yang terbaik dan nilai sempurna. Tolong dijaga kondisi tubuh kalian, dirawat dengan baik ya, untuk persiapan tes kesehatan di IPDN. Dah, mungkin itu cukup sekian 5 pertanyaan yang Rega jawab, dan semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman, bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dan buat teman-teman yang masih ragu ataupun masih ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah video ini. Nanti akan Rega jawab juga ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan juga share. Semoga video Rega ini bisa memberikan manfaat lebih banyak orang lagi. Oke. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.